Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Qamar surat yang ke-54 ayat yang ke-9 dan seterusnya, halaman 529 di Quran pojok. Al-Qamar surat ke-54 halaman 529 masuk kepada ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu majnunu wazdujir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarnal arda 'uyuna faltaqal ma'u ala amrin qad qadir wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir wa laqad taraknaha ayatan fahal min muddakir fa kaifa kana 'adabi wan nudhur wa laqad yassarna al-qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sampai di situ, walaupun tidak akan sampai di situ. Kata para ulama tafsir, termasuk tafsir yang saya bawa ini, ayat ke-9 dan seterusnya ini merupakan tasliyah, suatu bujukan dan hiburan untuk Nabi, agar beliau jangan merasa sendiri, agar jangan beliau seakan-akan hanya beliau saja yang mengalami perlakuan penentangan, penolakan, dan berbagai macam intimidasi daripada kaum beliau. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam selama di Makkah mendapat perlawanan yang luar biasa, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, juga dicaci, dihina, diteror, diintimidasi, termasuk pengikut-pengikut beliau, bahkan ada yang dianiaya dan dibunuh. Sehingga beliau merasa sedih dan berhibah hati. Apalagi orang-orang dekat beliau, keluarga beliau menolak, seperti Abu Lahab, paman beliau. Abu Talib walaupun tidak menentang, tapi belum mau menerima. Sehingga beliau merasa berduka dan sedih. Turunlah ayat ini, antara lain untuk menyatakan bukan hanya beliau yang mengalami hal itu, juga sekaligus sebagai ancaman kepada kaum kafir Makkah, musyrikin Makkah, atas penentangan, penolakan, dan pengingkaran mereka. Jika mereka terus-menerus begitu, dikhawatirkan mereka akan mengalami apa yang dialami oleh umat terdahulu, seperti kaum Nuh. Kadzabat qablahum,
telah mendustakan qablahum sebelum mereka. Hum di sini terarah tertuju mula-mula kepada orang-orang kafir musyrikin Makkah. Jadi qablahum telah mendustakan sebelum orang-orang kafir musyrikin Makkah ini. Walaupun ayat ini khusus tapi berlaku umum. Artinya yang mendustakan, yang mengingkari, yang menolak, menentang itu bukan orang sekarang saja. Jauh sebelum ini bermula daripada kaum Nabi Nuh. Karena terjadinya kebangkangan, kedurhakaan, penentangan, kesombongan dan kesyirikan serta penyembahan kepada makhluk terjadi pada zaman Nabi Nuh. Semenjak Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Nuh belum ada lagi yang namanya kesyirikan. Kalau kemaksiatan dosa ada, sebab kita ini tidak ada yang tidak terlepas daripada dosa. Bahkan moyang kita sendiri Nabi Adam dan Hawa juga tergelincir. Jadi kalau yang namanya dosa, kekhilafan, kekeliruan, pelanggaran itu sudah terjadi semenjak manusia ada. Cuman di zaman Nabi Nuh bukan hanya dosa-dosa, mereka juga menyembah selain Allah, menolak, menentang, dan berlaku sombong. Nah, di situ mulanya. Intinya sebelum mereka yang ada di zaman Nabi Muhammad, qabla sebelum mereka. Juga termasuk sebelum mereka yang ada di zaman kita sekarang, kadzabat, telah mendustakan kaum Nabi Nuh. Bahkan beliau adalah salah satu di antara rasul yang banyak menerima rintangan, tantangan, pengingkaran, penolakan, dan berbagai macam perlakuan kepada umat beliau. Karena beliau salah satu rasul yang terpanjang umur. Masa dakwah beliau saja alfasanatin illa khamsina ama. Masa dakwah beliau 1000 kurang 50, berarti 950 tahun. Selama sepanjang itu beliau tidak henti-hentinya berdakwah. Sampai dinyatakan dalam surat spesial namanya surat Nuh itu, Rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Siang malam beliau berdakwah. Ini menunjukkan tidak henti-henti sepanjang 950 tahun. Berbagai macam cara beliau lakukan. Diingatkan Nabi Muhammad tentang Nabi Nuh agar beliau jangan terlalu berduka bersedih. Dan bukan hanya beliau yang mengalami itu. Nabi Nuh, Rasul pertama juga mengalami, kira-kira begitu. Juga sekaligus untuk ancaman kepada kaum kafir Quraisy Makkah. Itu kaum Nuh fakadzabu abdana. Fakadzabu mereka kaum Nabi Nuh itu kadzabu, mendustakan hamba kami. Kadzabu abdana, ada dua ini. Pertama kadzabu, kedua abdana. Kadzabu artinya tidak menerima, tidak membenarkan, mengingkari apa yang disampaikan pihak lain. Namanya kadzaba. Jadi tidak menerima, menolak, mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasul, disebut dengan kadzabu, yukadzibu. Kalau ayat yang dibacakan mereka tolak, mereka tentang, tidak menerima, berarti mereka mendustakan. Mendustakan, tidak membenarkan apa yang disampaikan. Mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasul, itu semuanya termasuk dalam ini. Intinya tidak percaya, tidak beriman, tidak menerima.
kadzabu abdana. Mereka mendustakan, artinya tidak percaya, menolak, tidak menerima, tidak membenarkan. Abdana dinisbahkan kepada kami, ini namanya litakrim, untuk memuliakan. Yang ditolak mereka itu, yang mereka ingkari, yang mereka tentang itu adalah hamba kami. Kami yang mengutusnya, kami yang mengirimnya, dan kami yang mengangkatnya sebagai rasul. Kami di sini Allah. Kalau mereka menolak, menentang, mengingkari hamba kami, berarti secara tidak langsung mereka juga menolak, mengingkari kami, kira-kira begitu. Abdana, kadzabu abdana, wa qalu majnunu wazdujir. Dan bahkan mereka berkata majnun. Nabi pertama, Rasul pertama yang dituduh gila Nabi Nuh. Bahkan istri beliau juga menuduh suaminya gila. Dalam riwayat disebutkan kemana Nabi Nuh mendakwah, istrinya pergi. Bukan untuk mendukung, mendeking model yang sekarang. Kalau sekarang kan memang didukung semuanya. Tapi istri beliau pergi bukan untuk mendukung, untuk menyatakan kepada orang banyak, jangan ikut suamiku. Suamiku sudah senewen, gila. Teri-teri saja kerjanya, nama majnun. Itu istri beliau. Berarti beliau juga mendapat serangan dari dalam. Bukan dari luar, dari dalam. Dari dalam itu dua, istri beliau juga dan anak beliau satunya. Kalau kita baca sejarahnya, sungguh berat perjuangan beliau. Inilah Nabi Nuh. Bermula dikisahkan ini kepada Nabi Muhammad. Jadi majnun, ya orang gila. Junun. Majnun, kenapa Nabi Nuh dituduh gila? Umumnya Rasul-Rasul dituduh gila karena para Rasul itu menyampaikan yang aneh-aneh. Salah satu keanehan yang disampaikan adalah setelah mati hidup. Setelah hidup mati, setelah mati hidup, hidup lagi, bertubuh seperti ini. Akan dikumpulkan, akan dihisap, akan diminta pertanggungjawaban, akan diberi pembalasan. Ada surga dan neraka. Ini gila. Nabi Muhammad kan dituduh juga gila. Amma yatasa'alun, kan bicara tentang itu. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Mereka heboh, hiru gaduh. Orang Makkah itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan setelah hidup ini mati, jasad kita masuk tanah, kita berada di barzah, nanti kiamat dibikinkan jasad baru, hidup lagi. Ini yatasa'alun. Ini namanya naba'il azim, berita yang suatu berita yang luar biasa, di mana mereka mukhtalifun, berselisih, bertikai satu sama lain. Ada yang percaya, ada yang menolak, ada yang ragu. Nah, dituduhlah gila Nabi. Dikelasakan, jika engkau dituduh gila ya Muhammad, nah Nabi Nuh juga telah dituduh gila, kira begitu. Jadi jika engkau dituduh gila, wahai Muhammad, wahai Rasul Nabi Muhammad, Nabi Nuh juga dituduh gila oleh kaumnya, bahkan istrinya juga menuduh gila. Kalau di kita kan sudah diceraikan istri seperti itu. Tapi Nabi Nuh nampaknya tidak, dalam sejarah tidak diceraikannya, dipakainya juga. Banyak apa di sini lain-lain, banyak. Tapi nampaknya Nabi Nuh termasuk suami yang setia. Termasuk Nabi Lut juga tidak menceraikan istrinya yang berkhianat. Ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, ustaz imam kita tadi kan ayat itu. Darballahu matala, Allah memberikan suatu perumpamaan untuk orang kafir. Dua orang perempuan yang berada di bawah dua orang hamba yang saleh. Itu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut.
Seakan begitu. Engkau dituduh gila ya Muhammad, ya nabi-nabi lain pun dituduh gila. Sehingga beliau merasa ringan, beban. Dan wazdujir izdijar. Wazdujir diterjemahkan oleh para penerjemah di sini diusir dengan ancaman. Izdijar itu artinya kata-kata kasar. Kata-kata kasar, pedas, cacian, makian, hardikan, dan bentakan. Lalu diusir. Namanya izdijar. Jadi kalau wazdujir, ya dikasari, dibentak, dihardi. Lalu di mana berdiri, di mana tegak, diusir. Ketika beliau akan menyampaikan sesuatu, diusir. Tidak, kalau sekarang memang tidak keluar izin. Tidak keluar izin. Tidak keluar izin daripada aparat. Alasannya ini itu. Namanya diusir. Jadi kalau Nabi Nuh diusir betul, kalau sekarang kan diusirnya secara halus. Lapangan tidak bisa dipakai, itu halus namanya. Wazdujir. Jangan panjangkan ceritanya sampai situ saja. Jadi beliau diusir. Wazdujir, dikasari, dibentak, dicaci, dimaki. Ya di mana beliau berdiri ya diusir, tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Jadi janganlah berhibah hati betul orang sekarang. Kalau diusir tidak diizinkan atau berbagai macam lah. Namanya Nabi Nuh juga wazdujir, diusir. Kalau kita pelajari ini, ya kita yang jauh entah di mana keberadaan kita dibandingkan Rasul, ya paling tidak kita merasa terhibur, merasa ada si tawa, ada si dingin. Bagi yang mengalami pengusiran, boikot, dihambat ketika menyampaikan dakwah dan kebenaran dengan berbagai macam alasan, pihak-pihak yang merasa orang besar, orang gadang, orang bagak, orang kuat, orang maci, kan itu yang biasanya mengusir-ngusir. Inilah Nabi Nuh diusir-usir, wazdujir. Untuk itu janganlah beribah hati betul. Ini sudah sunnah juga, sunnatullah. Bukan sunnah usir, bukan usir sunnah. Tidak ada usir sunnah, tapi sunnatullah. Bahwa setiap kebenaran itu pasti ada yang memusuhi. Kalau bahasa orang awaknya, kalau padi ini tanam ya lain tumbuh. Nanam lado, nanam tomat, ya lain ikut tumbuh. Kalau kebenaran pasti nanti ada yang sparring partnernya, lawan mainnya, lawan tandingnya, itu pasti ada supaya enak mainnya, Ini tidak ada kebenaran itu yang disampaikan yang tidak dapat lawan. Kalau tidak dapat lawan, tidak kebenaran. Kalau tidak ada yang menentang, tidak ada yang melawan, tidak ada yang musuh, tidak ada yang mencaci, tandanya yang kita sampaikan itu tentu benar. Barangkali yang kita sampaikan itulah apa yang menurut selera orang yang ada. Ini dia wazdujir. Fada'a rabbahu, maka lalu da'a Nabi Nuh da'a. Beliau berdoa. Itu mengadu kepada Rabbnya. Anni, bahwasanya aku maghlubun, aku dikalahkan, maghlub dikalahkan. Fantasir, maka tolonglah aku. Di sini ada beberapa hal yang barangkali ada petunjuk. Pertama, dia mengadu kepada Rabbnya. Bukan bunyinya fada Allah, tidak itu.
tapi fada'a rabbahu. Apa beda Allah dengan Rabb? Kalau disebut Allah, tidak terbayang di situ adanya Rabb. Karena Rabb ini maknanya pemelihara, pelindung, penjaga, pendidik, pengasuh, yang selalu memperhatikan. Maka setiap orang pasti akan mengadu kepada yang bisa memelihara, menjaga, melindungi, memperhatikan, mengawasi. Itulah Rabb. Jadi umumnya doa-doa pengaduan umumnya dalam Quran Rabbi, Rabbi, Rabbuna atau Rabbana. Karena isinya pengaduan. Isinya curhatan. Jarang yang dipakai Allah, ya Allah atau Allahumma. Umumnya doa-doa dalam Quran isinya adalah Rabbi, Rabbana. Karena begitu. Sebab isi doanya berupa pengaduan, permohonan, permintaan agar untuk dipelihara, dijaga, dilindungi, dan seterusnya. Jadi Nabi Nuh mengadu dia kepada Rabbnya, bukan kepada Allah, Rabbnya. Berarti dia mengadu kepada siapa yang memelihara, menjaganya. Ajaran di kita begitu juga. Kalau kita mengalami berbagai macam rintangan, halangan atau hambatan, penentangan, permusuhan, ketika kita menyampaikan sesuatu kebenaran atau mendakwahkan kebenaran atau menegakkan kebenaran, larilah kepada Rabb. Mengadu kepada dia. Guru saya dulu pernah bilang, tapi jangan dinegatifkan. Jangan kalah lo kalian daripada wawawnya. Bukan wawaw nancik, kau wawaw sebenarnya wawaw ke gampe. Coba wawaw itu di luar kalau bertemu dengan musuh atau ada yang mengejarnya, dia pasti lari ke rumah pemiliknya. Dia tidak kemana lari, pasti dia melari ke rumahnya, rumah induk sembangnya, karena dia yakin di situ dia dapat perlindungan, dapat penjagaan, dapat perhatian. Nah, tiba di kandang induk sembangnya bakanya, ini wawaw ya kan. Jangan kalian pada wawaw. Intinya apa? Kalau kita menemui masalah dan problem dalam hidup, larilah kepada Rabb kita. Wawaw saja dia lari ke rumah induk sembangnya, karena dia yakin induk sembangnya pasti akan membelanya walaupun dia salah. Walaupun dia sudah menggigit orang, tapi kalau dia lari ke induk sembangnya, induk sembang pasti dibelanya. Itulah Rabb, pemelihara, pelindung, penjaga, pengawas, pengasuh, yang memperhatikan, yang memperbaiki kita. Itulah dia Rabb. Doa Rabb isinya Rabbana, Rabbi. Jadi fada'a rabbahu, maka Nabi Nuh berdoa dia kepada Rabbnya, sehingga Nabi Nuh merasa dia tidak akan dibiarkan. Kita ambil contoh dalam Quran. Dua kul itu. Qul a'udzu birabbil falaq, birabbin nas. Kan arahnya ke situ. Yang kedua di sini isi kaduannya anni maghlub. Wahai Rabbku, anni maghlub. Aku ini dikalahkan. Namanya maghlub. Orang yang dikalahkannya maghlub. Dikalahkan bagaimana beliau? Bisa dikatakan Nabi Nuh itu dari yang besar sampai yang kecil.
perempuan laki-laki, dari dalam dan dari luar dan dari dalam, semuanya menghadang dan melawan beliau. Kalau dari dalam itu mah istri beliau, dan juga ada anak beliau yang tidak patuh, yang tidak taat. Ini salah satu tantangan terberat itu. Juru dakwah, penyeru kepada kebenaran, kalau dari dalam tidak membantu, tidak menyokong, bahkan menjadi musuh, itu paling berat. Karena audiennya nanti akan menyerang itu. Kalau bahasa awaknya, anak bini saya tak tajayanya, awak dah tajayanya. Itu berat risikonya. Ngaji sana pandai, bini saya bertelanjangnya, banyak dah. Awak yang ku haji, awak yang ku haji, dah. Awak pandai ceramah, kata dia, Ustaz, anak saya terkait itu, ini berat, sangat berat. Mana ada orang yang membiarkan istrinya seperti itu? Mana ada orang yang membiarkan anaknya? Tak. Tapi memang dia diuji, tak? Diuji. Kecuali juru dakwah yang inguah. Kalau juru dakwah yang inguah, itu lain masalahnya. Itu inguah. Enggak pedulinya anak istrinya, enggak pedulinya, tapi yang jalannya mengaji. Dakwah. Ini yang dialami Nabi Nuh, tantang berat. Bawa istri beliau seperti itu. Anak beliau tidak semuanya mau mengikut. Itu di dalam. Dari dalam. Dari luar, kalau dari luar sudah jelas. Semuanya menghadap beliau. Bahkan disebutkan dalam Quran, dikatakan istilahnya, yang percaya, yang beriman kepada Nabi Nuh itu tidak berapa, sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Maka tidak ada yang beriman kepadanya dan mengikut Nabi Nuh itu kecuali sangat sedikit. Sangat sedikit. Bahkan yang naik kapal itu 80 orang. Sepanjang 950 tahun, yang naik kapal, yang selamat itu, beliau, anak dan menantu beliau, jumlahnya 80-an kurang. Kurang 80. Tapi ini persoalan hidayah. Persoalan petunjuk, bukan kemampuan juru dakwah, bukan kehebatan juru dakwah. Atau bukan dari juru dakwah datang dari mana-mana, enggak. Persoalan petunjuk, persoalan hidayah adalah persoalan bukan manusia. Juru dakwah hanyalah menyampaikan tugasnya. Kewajibannya berdakwah. Guru mengajar. Ulama memberikan fatwa, tapi bukan lantaran itu orang dapat hidayah. Kadang-kadang tidak ada orang mengaji, tidak ada berdakwah, orang dapat petunjuk. Hanya dengan memandang alam saja orang dapat petunjuk. Jadi jangan kita nanti menjadi ujub lah. Sejak beliau mengaji ke Bali, banyak orang masuk Islam. Tidak lah dah. Jangan sampai kalah lo Nabi Nuh di guru awak. Yang beri hidayah Allah. Beriman tidak beriman orang, itu urusan Allah. Allah paling tahu siapa yang wajah berpetas. Tidak, juru dakwah, rasul, nabi-nabi, para mubali, para ustaz, para alim, para guru menyampaikan. Mereka tidak kuasa untuk membuka hati orang lalu memasukkan hidayah ke dalamnya. Tidak. Nabi Muhammad tidak bisa. Engkau tidak bisa menunjuki man ahbabta dalam surat Qasas. Orang yang kau cinta tidak bisa. Sehingga orang terdekat beliau Abu Talib tidak masuk. Jadi kadang-kadang kita pengikut guru atau pengikut kajian guru tertentu merasa ujub pula dengan ramai banyak orang. Nabi Nuh umatnya segitu, Khalil. Kan dalam surat Uhud 2 kali disebut dalam surat Uhud. Intinya sama, wa ma amana ma'ahu ila qalil. Dan tidaklah yang beriman bersamanya cuma sangat sedikit.
Saya pernah didatangi oleh para beliau-beliau yang mulia. Duduk dia di situ. Rupanya kedatangannya untuk mengasih nasihat. Di situ tempat tanpa saya sebutkan tempatnya, dan saya tidak boleh berbohong. Kalau berbohong saya berdosa besar. Katanya, semenjak dulu Pak ngaji siko-siko orang. Perhatian, kami dakwah kian kembali banyak orang. Kalau Pak ngaji kok kaiko segaji. Itu banyak. Ya mau di kami lah. Pak ikan kembali ngaji-ngaji dakwah. Imbau orang, panggil orang. Itu salah kita bagi sih kerajonya. Dan nambo jangan camelo mau ikut pandai amonya. Buka hadis, buka fikih, buka tafsir. Nambo itu pandai amonya. Mau jadi kiper pandainya, jadi kiper, jadi back. Kalau tuan-tuan pandai menyerang, seranglah sudah. Tapi nambo itu jangan ujub loh aja. Sebab Nabi Nuh saya lebih hebat daripada orang tu tuan-tuan tak bisa masuk orang Islam saudara. Bini saya tak masuk. Ini merasa tuan-tuan hebat lah pada Nabi-Nabi, tak bisa. Merasa hebat pada Ambo saya tak boleh, apalagi daripada Nabi-Nabi. Jalan salah tugas masing-masing aja. Kita bagi sebola. Tuan-tuan tidak alim, tidak ahli ini, tidak ahli. Tuan-tuan hanya keberanian menjawab sampai itu. Lah sampai beku lagi yang kurang alimnya. Kami yang guru-guru sekolah aku masuklah nak kami aja. Jadi intinya ujub itu kejadian di hadapan jamaah disampaikan kepada saya oleh beberapa orang yang memang orang lah, dia orang betul. Ya, jelas-jelas saya terangkan. Ini merasa ujub seakan-akan kita yang memberi petunjuk hidayah bisa menguak hati orang lalu dimasukkan. Ini enggak, janganlah ujub kita Allah tidak suka kepada ujub kan, sombong. Enggak. Nabi Muhammad saja tidak bisa beri. Nabi Lut tidak bisa beri, Nabi Ibrahim tidak bisa beri, Nabi Nuh tidak bisa beri. Yang akan beriman itu siapa yang Allah tetapkan beriman. Asbabnya kita, asbabnya. Lantaran kita ngaji atau dakwah atau memberi nasihat atau kita ajak dia melihat ini itu sehingga terpesona, kagum dia kepada Allah, tobat dia. Itu kan kita asbab, tapi bukan kita penentunya. Nah, kembali kita kepada kaji tadi. Jadi anni maghlub. Saya ini telah dikalahkan ya Allah, ya Tuhanku, maghlub. Dikalahkan saya. Ngadu dia. Untuk itu fantasir. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, fantasir. Fantasir, maka tolonglah aku untuk dapat menghadapi orang-orang yang telah mengalahkanku ini. Maksudnya bukan berperang, tapi jangan biarkan aku sendirian menghadapi orang-orang yang berlantas angan dan berwenang-wenang. Bawalah ke zaman kita sekarang, di saat kita sekarang, di negara kita sekarang, banyak doa seperti ini. Barangkali tidak perlu saya ulas, cuma realitas saja bicara. Banyaklah doa ini. Lebih-lebih menjelang baralik gadang. Rabbi anni maghlubun fantasir. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami dikalahkan sekarang. Dengan berbagai macam cara diusahakan untuk kalah. Untuk itu fantasir, bantu tolonglah kami. Kalau dalam surah Al-Baqarah akhirnya wansurna alal qawmil kafirin. Kawan-kawan suka menambah ayat itu, ditambahnya alal qawmil kafirin fasikin zalimin. Itu tambah. Kenapa ditambahnya? Karena memang dia suka menambah.
Tidak cukup dia doa fansurna alal qaumil kafirin, tambahnya fasikin zalimin, musyrikin, tambah lagi 4. Kita kalau tidak mau berkita-kita, siapalah orang-orang yang merasa dikalahkan oleh orang-orang yang tidak benar. Kalau dia memang benar, dia menyampaikan kebenaran, yang diperjuangkannya kebenaran, mengadulah kepada Arab. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, anni atau anna. Kalau anni maghlub, aku sekarang dikalahkan dengan berbagai macam cara, sistem, metode, program, rekayasa, maghlub. Fantasir. Itu dia. Secara pribadi ya juga. Saya juga punya persoalan, bapak-bapak, ibu-ibu juga punya persoalan, punya masalah. Kadang-kadang kita merasa dikalahkan oleh keadaan, dikalahkan oleh situasi, dikalahkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bisa masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah masyarakat, masalah tetangga, masalah tempat kerja. Ada orang yang pandai bicara, dikalahkan kita oleh bicaranya. Ada orang yang pandai cuap-cuap, menghasung, mengadu domba, dikalahkan kita dengan cara maghlub. Jadi kalau kita secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, ya bacalah ini. Karena kita pernah di maghlub, fantasir. Karena kita punya Arab. Kita punya pemelihara, pengawas, pelindung, penjaga, yang mendidik, yang mengasuh, yang mengatur, yang memperbaiki, yang memperhatikan kita sangat-sangat, namanya Arab. Itulah Arab, Rabbun Nas, Rabbul Alamin. Fantasir, maka intasir, bantulah aku untuk menghadapi orang-orang yang telah mengalahkanku ini. Fantasir maghlubun fantasir. Kenapa begitu? Di sini dikatakan sampai ada Nabi Nuh ini beliau pernah dicekik. Di sini dicekik beliau sehabis-habis cekik sampai terjerembab dan pingsan. Nabi Nuh pingsan dicekik. Barangkali kalau pas gini pawaangnya Nabi Nuh ngecek lah aja. Di pawaangnya Nabi Nuh. Kalau orang Minang, Nabi Nuh di pawaangnya. Kamu amaranti enggak? Ngaji yang, dakwah yang. Yang tanpa mereka aja. Kan izdijar, mazdujir. Dicekik. Kitab kah? Dicekiknya Nabi sampai beliau pingsan. Tapi beliau berkata, setelah beliau sehat dan sembuh dan sadar, Allahumma fir li qaumi. Ya Allah, ampunkanlah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Doa yang sama dan mirip sama dibaca oleh Nabi ketika beliau di Taif. Kan sejarahnya, guru kita kan ada yang menyampaikan sejarah di sini, ahli sejarah dan pandai bersejarah. Ya, ketika Nabi di Taif agak mirip doa Nabi ketika datang malaikat penjaga gunung untuk menimpakan. Kata beliau enggak. Beliau cuma berdoa. Nabi Nuh juga berdoa, Allahumma fir li qaumi. Ya Allah, ampunkan kesalahan dosa kaumku ini. Innahum la ya'lamun. Mereka berbuat seperti ini karena mereka tidak tahu. Dicekik beliau, dibanting. Luar biasa. Itulah beliau dikalahkan. Tapi beliau tetap berdakwah. Doa beliau itu terjadi setelah 950 tahun baru beliau berdoa. Setelah 950 tahun baru beliau berdoa minta tolong kepada Allah untuk membinasakan kaumnya. Bukan 9 hari, bukan 9 minggu, bukan 9 bulan, bukan 9 tahun, 950 tahun
Sehingga doa beliau yang terkenal nanti bisa dilihat bisa dilihat dalam surat Nuh, bunyinya qala Nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, berkata Nabi Nuh, Rabbi, wahai Tuhanku, la tazar, janganlah engkau biarkan alal ardi minal kafirina dayyara, seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di bumi ini. Artinya jangan biarkan mereka hidup lagi. Innaka, sesungguhnya engkau ya Rabb, intazarhum, jika engkau sisakan mereka hidup, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka akan melahirkan anak-anak yang jahat dan yang tidak bersyukur. Kenapa begini? Setelah 950 tahun beliau itu doa beliau. Surat Nuh, surat ke-71 ayat 26-27. Kenapa ini doa beliau? Dan kenapa ini yang beliau minta kepada Allah? Setiap generasi, beliau kan umur beliau lebih 1000 ya. Dan antara kaum beliau itu ada yang sudah beranak pinak, ada yang umurnya pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Yang beranak pinak, setiap dia beranak, setelah anaknya agak menempuh usia remaja, dia nasihatkan kepada anaknya. Bahkan dia bawa ke hadapan Nabi Nuh. Wahai anakku, orang tua gila ini jangan ikuti. Maka pesan itu terus menerus disampaikan generasi ke generasi. Jadi beliau sudah melewati sekian abad hidup. Masa dakwah beliau kan 9,5 abad. Tentu sudah banyak generasi. Ada yang berusia pendek, misalnya si Baduata ini, dibawanya anaknya. Wahai anakku, orang tua gila ini, jangan sampai engkau ikuti, nanti kalian sesat. Nih, diwariskan begitu. Jadi setiap yang melahirkan anak, si bapak mewariskan kalimat yang sama kepada anak. Jadi pengalaman itu yang akhirnya dalam doa Nabi Nuh disampaikan, jangan sisakan satupun orang kafir yang hidup. Sebab kalau masih bersisa, mereka akan melahirkan generasi yang jahat, yang sesat, dan yang tidak pandai bersyukur. Diwariskan terus menerus. Saya ingat dalam beberapa buku bacaan dan juga dalam tayangan-tayangan, kenapa orang-orang asing barat lah mereka benci kepada Islam? Karena itu yang diwariskan terus-menerus, kebencian. Ini pengakuan orang yang masuk Islam. Apa pengakuan mereka? Itu. Yang kami peroleh dulu adalah kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan Islam ini. Tentang Muhammad, tentang teror. Itu yang terus diajarkan kepada kami dulu. Semenjak kecil, setiap ada acara diajarkan kebencian dan kejelekan, keburukan dan kebobrokan Islam ini. Kami tidak pernah mendapat sesuatu yang benar tentang Islam. Setelah mereka dapat informasi tentang Islam yang benar, mereka baru sadar. Mirip itulah orang-orang Barat yang terus menjojorkan kepada generasinya. Model Israel sekarang, dia terus mengajarkan kepada keturunan-keturunan mereka adalah Islam itu begini, Palestina begini. Mereka budak, mereka binatang, gitu terus. Rupanya ini adalah penyakit zaman dahulu. Mewariskan kebencian, sakit hati kepada Islam. Kalau di kampung awak nanti wariskan banci itu. Sampai 7 keturunan. Tak diizinkan kalian untuk bekas apa yang sabalah itu mewariskan permusuhan kepada sanak famili namanya.
Tidak ada relakan kalian tempuh-menempuh, diwariskan kebencian itu. Tidak, masalahnya ini bukan. Ini masalah kebencian kepada Islam. Dengan membaca ini terasa di kita, oh rupanya ini sudah sunnatullahnya mewariskan kebencian, sakit hati, dendam, permusuhan kepada generasi-generasi. Kata Nabi Nuh, janganlah sisakan lagi si kafir orang sesat itu di muka bumi ini, sebab kalau masih bersisa mereka akan beranak anaknya seperti itu pula. Kita tidak boleh berdoa seperti itu, karena kita bukan Nabi Nuh, karena kita bukan mengalami hal itu. Cuma ini gambaran betapa yang dihadapi Nabi Nuh. Itu maka akhirnya dikabulkan doa Nabi Nuh. Dikabulkan doa Nabi Nuh oleh Allah ya setelah sekian abad. Setelah sekian abad, 9,5 abad. Kalau kita dijajah Belanda, kata orang-orang dulu, ya 3,5 abad. Kalau ini 9,5 abad. Dijajah Jepang 3,5 tahun, dijajah Belanda 3,5 abad. Kalau benar sejarah, karena sejarah itu kadang-kadang kan tergantung kepentingan orang buat sejarah. Setelah 9,5 abad, beliau berdoa, dikabulkan Allah. Itulah di ayat ke-11. Fafatahna abwabas sama'i bima'im muhammir. Maka doanya kami kabulkan. Fafatahna ayat ke-11. Maka lalu kami bukakan pintu-pintu langit. Maka tercurah dan tercurahlah. Munhamir itu tercurah, mengalir dengan sangat deras, tercurahlah air daripada langit. Ini awalnya. Disebutkan dalam sejarah, bahkan air yang tercurah itu tanpa awan, tidak ada awan. Tidak ada awan, cerah, turun saja hujan lebat, terus menerus tidak henti. Nah, itu dikabulkan Allah doanya. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Kalau dari bawah itu kami jadikan bumi itu menyemburkan uyun, mata air, sehingga sampai nanti dapur-dapur tempat pemanasan api pun mengeluarkan farat tanur itu tungku pemanasan, itu mengeluarkan air semua. Maka bertemulah air langit dan air bumi berjalan, ketentuan itu sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Kaji kita sampai situ, tidak diteruskan karena hari sudah siang. Intinya sudah dapat, kesimpulannya sudah ada. Sekian, diakhiri dengan subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.